Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan terkait implementasi database dengan Lazarus. Next. Nah, di sini kami perkenalkan nama kelompok yang pertama ada Selsi, Fredikus, Abdulaziz, Ardia Pramesti, Mairisnawati, Yosi Chandra, Arisma Dwi, Nilu Ayu, Rodatul Jana, dan Faradila Putri. Yang pertama yaitu adalah latar belakang, di mana database management system merupakan kumpulan data yang saling terkait dan satu set program untuk mengakses datanya. Kumpulan data ini disebut database yang merupakan kumpulan informasi mengenai fakta-fakta yang disimpan dalam komputer secara sistematik. Dengan teknik data mining, server untuk sistem data dapat mengetahui pada tanggal berapa saat jadwal penerbangan padat, kapan waktu yang tepat untuk suatu toko memberi diskon belanja, dan kasus menarik lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin membuat sebuah program berbasis database sehingga dapat digunakan untuk penjualan harga dan stok barang pada suatu perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nino. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi mengenai database. Database ialah suatu wadah untuk menampung sebuah data yang ada pada sebuah sistem. Database juga bisa diartikan sebagai kumpulan data. Suatu kumpulan data-data saling berhubungan sehingga dapat mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh penggunanya. Yang selanjutnya ada DB Grid. DB Grid atau dikenal dengan Data Grid pada bahasa Visual Basic adalah sebuah komponen yang disediakan Lazarus untuk menampilkan data tabel terdiri dari row dan column ke dalam form program sehingga sangat memudahkan kita dalam melakukan pengecekan, pengeditan maupun penghapusan data. Next. Selanjutnya ada string grid. String grid merupakan komponen yang dapat digunakan untuk menyajikan atau memodifikasi database secara langsung sesuai dengan keinginan pengguna. Beberapa properti yang sering digunakan adalah call count, row count, dan cells, kolom baris. Yang selanjutnya ada DB Navigator. DB Navigator adalah komponen yang menyediakan antarmuka VCR untuk menavigasi data dan mengelola catatan dalam aplikasi database. Rekam navigasi disediakan oleh tombol first, next, prior, dan last. Manajemen rekaman disediakan oleh tombol edit, pause, cancel, delete, insert, dan refresh. Dalam satu komponen Lazarus menyediakan semua yang dibutuhkan untuk beroperasi pada data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sales. Baik, di sini ada DB Edit, di mana DB Edit menunjukkan satu entry database dalam kotak edit. Oleh karena itu, komponen ini cocok sekali ketika dipadukan dengan komponen DB Navigator. Lalu ada manipulasi database, di mana Data Manipulation Language atau DML merupakan kumpulan perintah query yang berfungsi untuk memanipulasi data pada tabel. DML memiliki beberapa perintah untuk memanipulasi data dengan mudah. Beberapa perintah DML yang sering digunakan adalah insert yang berfungsi untuk memasukkan, menambah, atau merecord data pada database. Delete yang berisi perintah untuk melakukan penghapusan data yang terdapat di database. Update berfungsi untuk melakukan pembaharuan dan perubahan data pada database. Select yang merupakan perintah yang berfungsi untuk melihat atau menampilkan data pada database. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Karisma. Baik, selanjutnya ada isi program. Menggunakan form 1 digunakan sebagai jendela untuk mendesain tampilan visual aplikasi. Selain itu ada komponen label. Dalam hal ini memberikan nama pada tampilan form seperti nama barang, jenis, satuan, harga, dan stok barang. Selanjutnya ada komponen button, yaitu ada button 1 sebagai tombol kendali keluar program, button 2 sebagai tombol kendali menambah data, dan button 3 sebagai tombol kendali mengedit data, button 4 sebagai tombol kendali menghapus data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nino. Selanjutnya ada komponen label.
Untuk label yang digunakan ada 6. Yang pertama label 1 untuk caption data harga dan stok barang, kemudian label 2 untuk caption nama barang, label 3 untuk caption jenis barang, label 4 untuk caption satuan, kemudian label 5 caption harga, dan label 6 adalah untuk caption stok. Kemudian ada komponen DB Edit. DB Edit yang digunakan ada 5. Yang pertama itu DB Edit 1 untuk menampilkan dan mengedit nilai field pada nama barang, kemudian DB Edit 2 untuk menampilkan dan mengedit nilai field jenis, kemudian DB Edit 3 untuk menampilkan dan mengedit nilai field satuan, DB Edit 4 untuk menampilkan dan mengedit nilai field harga, kemudian yang terakhir ada DB Edit 5 untuk menampilkan dan mengedit nilai field stock. Kemudian untuk isi program di sini menggunakan ODBC Connection 1, kemudian ada SQL Transaction 1, DB Grid 1, DB Navigator 1, Data Source 1, SQL Query 1. Kemudian untuk pendemoan program akan dilanjutkan oleh Ardea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke dalam program Lazarusnya, kita harus membuat Microsoft Access-nya terlebih dahulu untuk nanti kita sambungkan atau kita satukan dengan Lazarusnya. Nah, di awal teman-teman bisa buat create untuk database yang baru di Microsoft Access. Kalau sudah, nanti akan diarahkan membuat satu tabel di sini. Nanti kalau sudah, teman-teman bisa terserah mau ngasih nama apa. Di sini saya pakai nama barang, kan dalamnya adalah tentang perincian terkait suatu barang di toko. Nah, di sini ada terdapat 5 jenis atau 5 variabel di dalam kotak tersebut. Ada ID, ada nama, ada jenis, satuan, dan harga. Kalau misalnya teman-teman mau rubah itu bisa ke design view. Nah, di sini bisa mau ditambah lagi mungkin terkait jumlah barang yang ada atau apapun itu. Nah, itu bisa teman-teman tambahkan sesuka hati. Nah, untuk tipe datanya pun bisa disesuaikan. Nah, di harga di sini kita bisa pakai currency untuk bisa ngasih rupiah, baru stoknya bisa number, itu disesuaikan aja. Nah, nanti kalau udah, tinggal open deh. Kalau sudah, nanti akan tampil, nah ini langsung yes aja. Kalau udah kalian save, nah save-nya ini nggak harus sih, cuma ada baiknya untuk pakai yang MDB. Jadi diarahkan untuk save-nya. Jadi kalau udah teman-teman save, langsung kalian close aja Microsoft-nya. Ya, nggak stop sampai di situ, kalian bisa langsung klik aja ODBC yang 32 bit menyambungkan akses yang sudah teman-teman buat ke Lazarus. Untuk demonstrasi terkait program Lazarusnya, pengaplikasian dari Microsoft Access yang telah kita buat akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ardea. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita pengaplikasian pada program Lazarus. Di sini kami sudah membuat program database sederhana menggunakan Lazarus untuk data harga dan stok barang. Nah, ini adalah komponen yang kami buat di program Lazarus, yaitu ada SQL Transaction, ada ODBC Connection, SQL Query, dan Data Source 1. Nah, ini keempat komponen ini berfungsi sebagai penghubung untuk database-nya. Nah, yang ini. Nah, setelah sebelumnya tadi kita membuat database di Microsoft Access, selanjutnya kita menghubungkannya ke dalam program Lazarus, yaitu dengan komponen ODBC Connection ini, di mana nantinya di driver kita menuliskan Microsoft Access driver, yaitu MBD dan ACCDB. Dan kemudian untuk di properties params-nya kita isikan lokasi dari database-nya itu, kemudian kita isikan local identifier
1031 dan extension AC SQL sama dengan 1 dan juga charset sama dengan ANSI. Kemudian kita oke. Dan untuk itu selanjutnya kita ke SQL query-nya. Untuk SQL query-nya, database-nya kita isikan yang ODBC connection-nya. Kemudian untuk use primary key-nya kita false-kan dan active-nya kita true-kan. Selanjutnya kita ke data sort. Data sort untuk dataset-nya kita isikan SQL query 1 dan untuk SQL transaction-nya database-nya kita isikan ODBC connection dan untuk action-nya kita pilih yang commit. Setelah keempat komponen ini terhubung, maka nanti di table DB string-nya akan muncul dari isi database yang kita hubungkan. Selanjutnya di bagian ke-6 komponen ini yaitu TB edit, itu nanti kita hubungkan lagi menggunakan di data sort dan data field-nya. Nah, di data sort-nya ini kita isikan data sort 1 dan untuk data field-nya kita isikan sesuai kolom-kolom yang berada pada database-nya. Untuk ini kita isikan dengan nama, begitu seterusnya ini kita isikan jenis, ini kita isikan satuan, untuk yang ini kita isi dengan harga, yang ini stok, dan yang terakhir adalah ID. Kemudian ini kita buat button, ada 3 button untuk button tambah, hapus, dan keluar. Untuk button tambah kita isikan sintaks sebagai berikut, dan untuk button hapusnya kita isikan sintaks sebagai berikut, dan untuk keluarnya kita isikan sintaks sebagai berikut juga. Nah, setelah button-button terisi dengan sintaks, selanjutnya kita coba run. Nah, jadi ini sudah bisa terun. Nah, jadi di sini kita bisa memilih menggunakan navigatornya atau manipulasi database-nya yang bagian bawahnya. Nah, ini kita bisa gunakan tombol-tombolnya untuk naik ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya kita di sini tombol plus atau insert ini kita gunakan untuk menambahkan komponennya. Nah, dari komponennya ini kita bisa isikan langsung. Misalnya kita isikan Indomie goreng. Kemudian kita tekan pause atau centang. Kemudian kita isikan lagi untuk jenisnya. Jenis dari makanannya yaitu makanan instan. Pause. Satuannya adalah pause. Untuk harganya kita isikan 45.000. Pause. Dan stoknya adalah 11. Nah, nanti apa yang kita tambah akan tertambah di database. Nah, untuk menghapusnya kita bisa menggunakan tombol ini ataupun tombol yang ini. Ini untuk navigatornya. Di tombol navigatornya, jika kita hapus, maka apa yang kita hapus akan terhapus. Selanjutnya, kalau kita misalkan pakai tombol yang tambah atau hapus, sama saja. Pertama, kita juga bisa menambahkan. Kita bisa isikan di sini juga. Jenisnya adalah makanan
misalkan untuk satuannya, misalnya kita dus, kemudian harganya adalah 46.000, untuk stoknya adalah 15. Nah, kita tambah, kemudian tombol tambah ke menyimpan. Nanti ada peringatan yaitu sukses berhasil menyimpan data baru. Kemudian kita oke. Kalau kita lihat di tabel DB Grid, maka akan tersimpan. Nah, kalau kita misalnya mau hapus, jika kita bisa hapus, nanti ada peringatan lagi apakah Anda ingin menghapus data. Jika iya, tekan yes, maka data akan terhapus. Kalau kita hanya ingin mengubah namanya, maka kita dapat mengubah pada jendela jenis ini ya, jenis. Jadi makanan kita ubah menjadi makanan saja, maka langsung bisa kita simpan. Oke. Nanti untuk keterangan di jenis menjadi makanan saja. Kemudian kalau kita sudah selesai, kita dapat keluar. Oke, sekian penjelasan program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk kepada kesimpulan dari tugas implementasi database dengan Lazarus. Kita buat kesimpulan yang pertama, database adalah sebuah sistem yang terkomputerisasi, memiliki basis data untuk memelihara data yang sudah diolah atau informasi dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu program yang telah dihasilkan dapat membantu dalam proses pengolahan sistem penjualan terkait data harga dan stok barang, sehingga proses penginputan serta penggunaan dapat mengefisienkan pengguna. Selanjutnya saran dari tugas implementasi database dengan Lazarus. Yang pertama yaitu kepada pembaca, penulis menyarankan agar dapat mengembangkan program ini menjadi lebih baik dan memiliki sistem basis data yang lebih luas ruang lingkupnya. Dan yang kedua yaitu kepada pengelola sistem informasi penjualan barang, hendaknya memperhatikan penggunaan sistem data program agar dapat digunakan dengan benar. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.